banyak itu Bapak mengecek di perpustakaan ada paling 5 yang sama. Jadi takutnya tidak adil, maka Bapak mencari buku yang baru datang juga kemarin, belum dibuka, masih segel plastik. Jadi sehingga Bapak juga belum baca, kalian juga sama-sama belum baca. Jadi hari ini kita akan meresensi buku tersebut. Tapi sebelum kita meresensi buku tersebut, pasti di antara kalian ada yang ini baru pertama kali meresensi. Apa itu resensi? Oke, untuk resensi hari ini ada beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan. Ada minimal 6 ya. 6, nanti beserta terakhir itu Bapak akan sertai dengan contoh resensi yang sudah ditulis oleh orang lain. Oke, yang pertama adalah resensi berkaitan dengan pengertian. Bagian pertama, resensi itu berasal dari bahasa Belanda. Resensi atau dari bahasa Inggris kita sebutnya review, kemudian dari bahasa Latin revier dan recensier, yang artinya melihat kembali atau menimbang atau menilai. Kemudian dalam bahasa Indonesia kemudian resensi itu menjadi sebuah timbangan sebuah buku, menimbang sebuah buku. Apakah buku ini baik atau tidak, buruk atau tidak. Pembicaraan buku atau sekarang lebih dikenal dengan nama bedah buku. Jadi kalau ada bedah buku biasanya buku sastra itu bedah bukunya bagaimana komposisinya dan seterusnya. Kemudian secara garis besarnya resensi merupakan kegiatan menilai sebuah hasil karya, baik berupa buku non-fiksi seperti buku pelajaran, ensiklopedia maupun buku fiksi seperti novel, drama atau bahkan berupa film. Dari beberapa pendapat ahli di sini ada dari Wikipedia, Dalman, Rosidi. Wikipedia resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya ini yang dapat dinilai berupa buku, film ataupun drama. Kemudian dari Dalman, resensi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah buku. Hal yang dimaksud itu berkaitan dengan keunggulan ataupun kelemahan buku tersebut. Kemudian menurut Aji Prosidi, resensi merupakan salah satu upaya untuk menghargai tulisan atau karya dari orang lain dengan cara memberikan komentar secara objektif. Jadi bukan saya tidak suka dengan karya tersebut atau saya tidak suka dengan orang yang membuat karya tersebut, bukan seperti itu. Tetapi kita objektif menilainya. Oh, buku ini bagus, oh buku ini tidak bagus. Oh, siapa yang bisa menggunakan buku ini dan seterusnya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film ataupun drama tersebut. Kemudian jenis-jenis resensi berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi digolongkan menjadi 3. Resensi yang pertama adalah resensi informatif, yang berarti berisi ringkasan atau paparan mengenai apa saja isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Kemudian ada juga resensi evaluatif, itu resensi yang di dalamnya berkaitan dengan informasi tentang isi buku, hanya disajikan sekilas saja, bahkan terkadang hanya dijadikan ilustrasi saja. Sedangkan jika yang paling benar itu menurut Bapak adalah yang ketiga, resensi informatif atau informatif evaluatif, bukan hanya memberikan informasi atau edukasi, tetapi juga mengevaluasi sebuah buku atau karya tersebut itu baik ataukah tidak dibaca oleh orang lain. Menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal yang penting yang berkaitan yang ada dalam buku tersebut, menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Jadi kita menilai buku tersebut. Jadi sudut pandang kita. Jenis-jenis resensi ada 2. Jika berkaitan dengan yang pertama adalah berkaitan dengan buku non sastra, bisa berkaitan dengan buku pelajaran, ensiklopedia, kamus ataupun apa saja yang di dalamnya bukan berkaitan dengan sastra.
sastra itu seperti film, drama, puisi, bukunya berkaitan dengan sastra. Jadi ada dua, ada non sastra dan juga buku sastra. Bedanya apa? Kalau di buku sastra itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ada cerita. Maka dia bisa kita bahas dari sudut pandang itu. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Tetapi jika di non sastra tidak ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian bagian ketiga, unsur-unsur resensi. Di beberapa resensi yang Bapak lihat itu ada beberapa hal yang berbeda, tetapi ada fokus yang harus ada. Yang pertama adalah judul resensi. Judul resensi bukan judul buku, ya. Judul resensi bukan judul buku. Judul resensi itu bukan judul buku. Misalnya bukunya berjudul misalnya Bapak dengan sebuah contoh buku. Ada punya buku paket apa tuh? Ada yang bawa? Enggak bawa. Enggak bawa. Bentar ya. Buku karya Agus Rikuwanto dan kawan-kawan. Bening 41. Misalnya gitu. Ini judul bukunya. Tapi untuk judul resensinya kita tidak boleh ini. Misalnya membaca Cakrawala buku Bening 41 misalnya. Jadi judul buku bukan judul resensi ya. Judul buku bukan judul resensi. Sampai sini kan ya? Pak, kalau misalnya judul resensi juga ya nggak apa-apa sih, tapi mengurangi sesuatu yang bisa menjadi bombastis ketika orang membaca itu judulnya bagus, judulnya pasti akan ada tertarik dengan isinya. Maka biasanya ada tambahan-tambahan atau kita menggunakan karya kita sendiri, bahasa kita sendiri. Itu judul resensi. Judul harus sesuai dengan isi ulasan dan harus menarik, ya, harus menarik. Serta benar-benar menjiwai seluruh tulisannya atau inti tulisan. Judul dapat dibuat setelah ulasan selesai. Jadi judul itu kamu buat terakhir saja. Tapi jangan lupa kasih judul. Kalau Bapak judul terakhir setelah Bapak baca, oh judulnya bagusnya ini. Tidak boleh terlalu panjang, mungkin sekitar paling 8 kata. Ya tadi membedah Cakrawala buku teater Bening 41. Oh, berarti pakai buku, kasih tahu buku apa yang tidak apa-apa, tidak wajib. Tetapi bisa menjadikan kalian paham oh ini apa yang diulas, apa yang kalian komentari. Kemudian dalam menulis judul resensi itu harus jelas, singkat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Singkat, jadi tidak sampai 10 kata nih, di bawah 10 kata biasanya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh nanti dalam menulis, tapi nanti kan belakangnya untuk judulnya. Kemudian data karya yang diulas. Data karya itu adalah identitas buku. Identitas buku itu mulai dari judul buku, pengarang, penerjemah kalau dia dari bahasa asing, kemudian genre, bahasa Perancis ya, genre kalau kita, kemudian editor,
tahun terbit, beserta informasi cetakan itu berapa, tebal buku, kardus buku, dan lain sebagainya. Ini penting ya, harus ada identitas buku tersebut, mulai dari judul buku, pengarang, yang harus ada ya, yang wajib ada. Yang pertama adalah judul buku, kemudian siapa yang mengarang, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbit, dan di sini ada kota terbit. Kota terbit, Bapak biasanya pakai kota terbit, menyesuaikan dengan daftar pustaka. Kalau yang lainnya itu informasi yang lain boleh ada, boleh tidak. Ini untuk data yang jelas. Pada sini ada tanya kan? Jelas, ini wajib ada ya, wajib ada. Judul, kemudian data karya yang jelas atau identitas buku. Kalau Bapak lebih menyebutnya dengan identitas buku. Oke, 3. Pembukaan. Bapak itu lebih menyebutnya ke sinopsis untuk membuat kalian memudahkan dalam menulis. Sinopsis itu biasanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan ulasan pembuat karya dan prestasinya. Apa saja prestasi yang pernah dibuat. Jadi itu dulu. Nanti Bapak akan berikan kalian waktu untuk men-scroll di internet apa saja prestasi-prestasi oleh yang membuat karya tersebut. Kemudian yang kedua, perbandingan dengan karya sejenis yang sudah ada. Siapa tahu ada buku yang sejenis yang sudah ada, bisa kalian bandingkan. Kemudian pemaparan keunikan karya tersebut, apa saja keunikan karya tersebut. Kemudian bagaimanakah perumusan temanya, bagaimanakah pengungkapan kritiknya, dan kesan terhadap karya tersebut. Kalian mengkritik karya tersebut bagaimana. Kemudian ulasan tentang penerbit untuk buku dan produser untuk film. Penerbitnya, kalau misalnya kalian tahu penerbitnya siapa, kalian ulas lagi dengan penerbitnya. Ternyata penerbitnya berpengalaman berapa tahun, jadi perusahaan itu berdiri tahun berapa. Nanti Bapak akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk mencari data-data ini yang nantinya akan kalian tulis dalam sinopsis itu sendiri. Kemudian pengajuan pertanyaan dan pembukaan dialog. Ini tubuh atau isi pernyataan biasanya merupakan sinopsis atau isi karya secara singkat. Buku ini tentang apa, untuk siapa. Singkat, padat, dan kronologis, jelas urutannya. Susunannya misalnya kalian daftar isinya kalian tulis di situ. Buku ini memuat bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, ini. Tapi singkat, padat, dan jelas. Dalam bab 1 dalam 1 paragraf, bab 2 2 paragraf, 1 paragraf, bab 3 dan seterusnya. Kemudian 2, pembahasan singkat dengan kutipan secukupnya, mengutip pendapat-pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan karya. Keunggulan karyanya bisa kalian lihat dari covernya, lihat dari jenis font tulisannya, bisa kalian lihat dari gambarnya, dari kertasnya berwarna atau tidak, dari HPS atau buram, dan seterusnya. Jenis-jenis itu boleh kalian lihat. Terus kemudian lihat komposisi tulisan di dalam covernya dan seterusnya. Oh, buku ini jelek karena dominan hitam misalnya. Itu terserah ya, itu objektif kalian. Karena menurut kalian begitu, menurut Bapak enggak. Jadi menurut kalian lihat, menurut Bapak bagus, oh ini bagus sih dominan hitam, jadi seolah-olah tulisannya jadi tidur. Contoh tadi yang tadi. Kemudian ada juga rumusan kerangka kaya. Kemudian tinjauan bahas mudah atau berbelit-belit, bagaimana bahasa yang digunakan, apakah mudah dimengerti atau tidak, atau berbelit-belit, menggunakan bahasa baku atau tidak, dan seterusnya. Adakah kesalahan cetak? Misalnya dalam buku itu kan temukan kesalahan-kesalahan cetaknya. Oh, ada beberapa kata misalnya di halaman ini ada kesalahan nih, ada jelaskan seperti itu, jadikan kelemahan nanti. Atau tidak lengkap logikanya, misalnya dalam film. Dan yang terakhir adalah menutup. Kalau Bapak lebih senang menyebutnya dengan simpulan. Menutup. Ini pendapat kalian menghakimi sebuah karya. Apakah buku tersebut baik atau jelek? Kalau baik, untuk siapa nih?
Kalau jelek, untuk siapa? Misalnya buku ini terlalu vulgar, bahasanya terlalu 18 plus, jadi buku ini hanya cocok untuk dibaca umur 18 tahun ke atas misalnya. Oh, buku ini cocok dibaca semua kalangan. Contoh bahasa-bahasa di bagian penutup. Untuk siapa dan mengapa? Kenapa dia seperti itu? Buku tersebut cocok untuk mereka. Nah, kalau Bapak cocok yang ini. Untuk pendapat lain tentang unsur-unsur resensi, judul resensi, kemudian identitas buku, kemudian riwayat pengarang kalau ada, kemudian sinopsis, ringkasan buku secara apa namanya? Secara beberapa paragraf, 2-3 paragraf sinopsisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ulasan tentang keunggulan dan kelemahan buku, dan yang terakhir adalah penutup atau Bapak lebih suka menyebutnya dengan kesimpulan. Oke. Tapi terserah saja ya, bahasa kalian mau kalian penutup boleh, pakai Bapak juga simpulan juga boleh, terserah. Tapi yang jelas penutup itu bahasanya harusnya kalian menghakimi sebuah karya, buku ini baik atau jelek. Itu intinya, menegaskan ulang tentang kelebihan buku atau mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut, atau mengajak pembaca untuk tidak usah membaca buku tersebut karena jelek tadi. Misalnya kalau baik, maka kenapa baiknya kalian sebutkan. Struktur resensi tadi sudah, ini hanya pengulangan saja. Tujuan resensi adalah mengetahui keunggulan dan kelemahan buku, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca, memberikan masukan untuk penulis, untuk menguji kualitas bukunya baik atau jelek, kemudian untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan, siapa yang menulisnya, penerbitnya siapa, kemudian kita akan tahu latar belakang dari buku yang tersebut. Kemudian menjadi pertimbangan dalam memilih buku, apakah buku ini layak kita baca atau tidak. Kemudian memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya sebuah buku ini dibaca. Yang terakhir, memberikan informasi yang komprehensif dalam sebuah buku, informasi yang menyeluruh dari awal ke akhir, dari cover sampai dengan bagian belakang. Apakah buku tersebut baik atau tidak. Kemudian manfaatnya, yang pertama adalah bahan pertimbangan untuk siapa saja, bisa memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Siapa saja yang menggunakan itu, jadi dijadikan bagian pertimbangan. Kemudian menjadi nilai ekonomis, bisa mendapatkan uang atau imbalan. Contohnya kalian hari ini, kalau kalian ikut lomba berarti kalian dapat uang hari ini. Bapak usahakan kemarin insya Allah dapat harinya. Mudah-mudahan kalian menang juara 1 sampai juara 2. Kemudian sarana promosi buku, di sini juga kita bisa mempromosikan buku tadi dengan acara bedah buku dan seterusnya. Buku yang diresensi adalah buku yang baru terbit, belum pernah diresensi sama sekali, dengan kata lain sebagai ajang untuk mempromosikan buku baru tersebut. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Bagaimana kita sering menulis resensi, maka kita akan memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi menjadi terasa karena terbiasa untuk menulis. Karena biasanya orang yang membaca pasti pintar menulis. Tapi kalau orang pintar menulis belum tentu dia banyak membaca. Jadi intinya kita harus sering menulis dan membaca itu akan saling berkaitan. Langkah-langkahnya, memilih jenis buku yang akan diresensi. Bukunya sudah dipilihkan ya. Buku-buku yang dipilih sebaiknya termasuk buku yang mutakhir atau terbaru. Nanti bukunya terbaru yang Bapak bilang tadi masih disegel, masih plastik kan, belum ada yang membaca. Kemudian membuat anatomi buku. Anatomi itu susunannya yang tadi kita bisa bahas mulai dari identitas dan seterusnya. Kemudian setelah menemukan buku yang akan diresensi, maka akan langsung diikuti dengan kegiatan membaca secara detail dan mencatat hal-hal yang penting melalui kutipan atau kata-kata kunci di dalamnya. Yang kelima, membuat judul resensi. Yang keenam, membuat ringkasan secara garis besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memberikan penilaian bukunya. Kemudian menonjolkan sisi lain dari buku yang akan diresensi. Orang lain tidak melihat, kalian akan melihat hal tersebut. Kemudian mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. Apakah